Tadi aku minta tolong kok, nanti ambil dong makanku. Krepku semua kita. Bentar lagi orangnya nyampe. Udah sampai ke Tol Utami, semua deket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Yang Terhormat, Kepala Seksi Pengembangan Usaha Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Dan yang terhormat, narasumber pelatihan serta para peserta pelatihan yang berbahagia. Selamat bergabung di acara konsultasi dan pelatihan online dengan tema Semakin Produktif dengan Bisnis Online. Saya akan menyampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, memutar video lagu Indonesia Raya, sekilas tentang Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, serta profil klinik UKM Jatim. Yang ketiga, pemaparan materi oleh narasumber dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, penutup. Sebelum memulai pelatihan, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dia.
Gak di sini, di sini Newton cerita.
Para serta peserta pelatihan pelatihan yang yang saya saya hormati. hormati, Sebelum sebelum pelatihan pelatihan dimulai, dimulai, saya saya akan akan memperkenalkan memperkenalkan narasumber narasumber pada pada hari hari ini. ini. Beliau Beliau adalah adalah Bapak Bapak Ruli Ruli Kusumahadi Kusumahadi selaku selaku tenaga tenaga ahli ahli organisasi, organisasi, SDM SDM, dan dan pembiayaan di pembiayaan di Klinika Klinika UKM UKM Jatim. Jatim. Kita Kita persilahkan persilahkan kepada kepada narasumber narasumber untuk untuk menyampaikan menyampaikan materi. materi. Silakan Silakan Pak Pak Ruli. Ruli. Ya, terima kasih Mbak Kenyo. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberi kelapangan ya dan kesehatan yang sebaik-baiknya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk tetap menambah ilmu, untuk tetap belajar ya, demi memajukan usaha kita masing-masing, terutama di masa pandemi ini. Tidak lupa pada hari ini, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih pada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur beserta jajarannya yang adalah memfasilitasi kegiatan BDC UKM Provinsi Jawa Timur. Juga Bapak Ibu yang masih setia mengikuti ini kegiatan ini, meskipun hari ini mungkin banyak kegiatan ya, sehingga masuknya juga agak terlambat. Dan tidak lupa juga ya, sebagai warga negara Indonesia, kami juga mengucapkan Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini. Ya, mudah-mudahan kita semakin maju, tidak hanya merdeka ya, tapi kemerdekaan itu harus diisi dengan segala sesuatu yang baik untuk memajukan bangsa ini, termasuk di dalamnya di bidang UMKM dan koperasi, Bapak Ibu. Hari ini saya mereview beberapa materi waktu sebelumnya ya, terkait dengan bisnis online ya, yang sesi kemarin salah satu wajah ya di bisnis online, hanya dengan modal 35.000 sudah bisa memiliki rumah makan ya. Ini bisnis online ini. Hari ini kita juga akan mencoba sisi lain ya dari bisnis online ini, yaitu terkait dengan akan lebih produktif ya kita dengan bisnis online ya. Kalau kemarin tidak bercerita tentang usaha saya, kalau hari ini lebih banyak bercerita tentang usaha saya ya. Bapak Ibu dilanjut. Bapak Ibu, terkait dengan bisnis yang lagi tren ya hari ini mereview yang kemarin ya. Kebanyakan bentuk model strategi ya, terhadap usaha-usaha hari ini lebih banyak berkutat di empat klasifikasi ini. Ya, ada yang offline strategi. Ya. Ini cukup banyak yang masih bertahan, saya tetap di offline aja. Ada yang offline kombinasi dengan online, ada online dengan offline-nya lebih besar. Kalau online mungkin kegiatannya yang lebih besar, offline-nya hanya strategi tambahan saja, atau murni online strategi ya. Saya tidak merekomendasikan yang mana ya, karena semuanya sangat bergantung kepada kondisi Bapak Ibu semuanya ya. Kemarin ada yang konsultasi ke saya punya uang 350.000, kalau mau buka resto
beli kursi, beli semuanya tidak memungkinkan, apalagi sewa tempat. Ya, akhirnya saya coba rekomendasi dengan bisnis online ini, ya, dengan modal 350.000. Ya, cuman tidak seperti kebanyakan yang lain buka dari awal sampai akhir, pagi sampai malam. Ini modelnya buka tutup. Begitu makanannya habis, ditutup sementara, beli lagi, belanja lagi, masak lagi, buka lagi, begitu dan seterusnya. Terus seperti itu. Dan itu ternyata sudah bisa berkembang. Ya, cuman saya menyarankan jangan seperti ini terus. Ya, karena online saja tidak cukup untuk saat ini. Ya, gunakan strategi sebanyak mungkin. Ya, karena ketika kita mempersiapkan strategi sebanyak mungkin, kita akan lebih leluasa menghadapi satu strategi sesuai dengan kondisinya. Nggak ada yang melarang untuk menggunakan 4 strategi ini. Ya. Setiap detik, setiap menit, kondisi bisnis berubah. Maka strategi juga harus selalu diupdate ketika kita sudah melihat ada perubahan-perubahan. Ya, ini pesan saya terkait dengan bisnis model strategi ini. Ya, silakan gunakan. Yang penting gunakannya secara sadar, Bapak Ibu. Ya, sesuai dengan kondisi Bapak Ibu. Jangan ikut-ikutan. Nggak ngerti karpe, ya, pokoknya ikut begini, yang lain begitu. Ya, semua strategi ini baik, dikombinasikan juga baik. Ya. Di saya kemarin saya sudah cerita dari sisi offline-nya, ya, pasar saya lebih banyak ke pasar masyarakat yang lagi perjalanan. Itu pasar terbesar saya. Ya, bukan pasar orang-orang yang lagi jalan-jalan di tempat saya, bukan. Tapi masih orang pasar luar kota. Ya. Yang lain yang jalan-jalan di dekat tempat saya mungkin hanya sedikit saja. Nah, sisanya itu adalah online. Ya. Jadi saya menggunakan strategi, restu saya menggunakan strategi nomor 2. Nomor 2 ini, Bapak Ibu, ya. Offline dengan kombinasi online. Ya. Dilanjut. Yang berikutnya terkait dengan sesi hari ini, ya, sebetulnya saya ingin menyelesaikan Bapak Ibu. Jadi produktivitas ini sampai tuntas, sampai hitung-hitungan, ya. Tapi waktunya terbatas. Mungkin di sesi berikutnya kita bagaimana sih menghitung sebuah produktivitas, ya. Materi ini lanjutan dari materi SOP. Jadi begitu SOP dibuat, maka evaluasinya itu ada di bagaimana, apakah aturan-aturan yang dibuat SOP itu produktif. Ya, artinya tidak muspro, tidak melenceng, ya. Nah, dari situ kita bisa menilai. Ya, kalau memang tidak produktif, kita rombak lagi, kita rubah lagi, ya. Jangan terus dibiarkan sampai usaha kita bangkrut. Ya, kebanyakan kita tidak merasa bahwa kebangkrutan itu bukan kita tidak ada yang beli, ya. Tapi lebih disebabkan kita tidak ada yang beli karena mungkin value bisnis kita itu nggak mengena dengan pasar. Ya. Bangkrut itu hanya akibat saja. Ya, kadang-kadang kita tidak pernah berpikir tentang bagaimana sih meningkatkan produktivitas. Apakah produktivitas saat ini itu sudah cukup baik? Kalau tidak, gimana langkahnya? Kalau sudah produktif, gimana langkahnya? Ya, kita kadang-kadang tidak pernah berhenti di situ, ya. Dan kebanyakan mungkin nanti kita akan bahas, ya, banyak pebisnis online tapi tidak ngapa-ngapain, malah tampilnya juga tampil di tempat yang salah, ya, sehingga justru bukan membuat orang senang, tapi justru membuat orang terganggu dan akhirnya nggak beli, ya. Jangankan beli, ya, memberi maaf aja udah bagus, ya, gitu. Nah, meningkatkan produktivitas ini saya ulas sepintas saja. Yang pertama, menaikkan jumlah output, Bapak Ibu. Jadi kalau bahan baku Bapak Ibu nilainya misalnya 350.000, ya, bahan baku Bapak Ibu misalnya
25 juta ya. Keluarannya dengan produk jadi produk 50 unit ya. Maka bagaimana dengan modal tetap 25 juta tapi keluaran produk itu tambah menjadi 50, menjadi 40 tanpa harus merubah kualitas produk itu. Ya, ini yang pertama, naikkan jumlah outputnya, lalu kurangi tenaga kerja. Ya, karena sebagian besar tenaga kerja itu sebagian besar biaya kita ada di tenaga kerja. Ya, kalau aturannya sudah bagus, tenaga kerja akan berkurang. Tapi ini terlalu riskan kalau saya. Ya, kalau saya terlalu riskan, saya cenderung yang pertama ya, daripada harus mengurangi jumlah tenaga kerja ya. Karena sampai saat ini pun COVID, saya satupun tidak ada tenaga kerja yang berhenti ya. Tapi justru saya tantang, saya ajak berlari untuk kreatif ya, untuk menyesuaikan dengan kondisi ini. Yang berikutnya, tambahkan tenaga kerja, tapi dan naikkan jumlah output ya, tapi outputnya harus lebih besar dari penambahan jumlah tenaga kerja. Ini salah satu cara menghitung produktivitas Bapak Ibu ya. Tapi ini kita bahas ya, tidak kita bahas, kita hanya lewat aja. Paling tidak ada gambaran oh produktivitas itu seperti itu. Ya, mungkin di sesi berikutnya dilanjut. Yang berikutnya Bapak Ibu tentang produktivitas ya. Produktivitas itu sangat balik lagi ya. Jadi produktivitas sangat penting ya, karena produktivitas itu akan menjadi tolak ukur apakah suatu perusahaan dapat menjalankan proses produksinya dengan baik, dengan seefisien dan seefektif mungkin. Ya, produktivitas tidak berbicara tentang laba. Ya, laba nanti ada hitung-hitungannya sendiri. Tapi dengan produktivitas yang sangat tinggi, sangat bagus, ya, kemungkinan dan menunjukkan bahwa kinerja perusahaan Bapak Ibu bagus, insya Allah asal di sisi keuangan tidak salah dalam mengelola, ini akan sejalan dengan keuntungan yang kita dapatkan. Ya, berbeda kalau produktinya bagus, tapi dalam pengelolaan keuangan, kebijakan harga dan sebagainya itu tidak bagus. Bisa jadi yang sering terjadi, bisnis Bapak Ibu laku, tapi nggak ada untungnya. Ya, nggak terasa kalau uangnya bertambah, itu kondisinya seperti itu. Ya, biasanya harusnya kalau produk laku, uangnya bertambah, tapi terkadang produknya laku, tapi uangnya nggak nambah-nambah. Berarti ada kekeliruan. Ya, ada kesalahan dalam penentuan kebijakan keuangannya. Ya. Yang berikutnya, semakin tinggi tingkat produktivitas, ya, semakin tinggi pula efisiensi kerja dalam produksi. Ya, jadi produktivitas untuk mengukur seberapa besar, seberapa efisien dan berapa efektif berjalannya perusahaan atau bisnis kita, bukan berbicara tentang untung rugi. Ya. Tapi biasanya produktivitas yang bagus itu pasti akan memunculkan keuntungan yang lebih besar, ya, meskipun kondisinya sama. Oke, lanjut materi hari ini Bapak Ibu berkaitan dengan sesi hari ini. Ya. Yang pertama tentang memahami bisnis online dengan benar. Ya, Bapak Ibu, seperti yang saya utarakan tadi, banyak pemain-pemain yang terutama di grup WA ya, UKM di grup WA yang tiba-tiba ya, sekedar online shop atau sekedar online store ya, sekedar bisnis online ya, tapi tanpa perhitungan, bahkan tanpa etika ya, tanpa perencanaan ya, dan lain-lain ya, sehingga justru jadi bisnis online dipahami, wah yang penting online ya, itu selama ini banyak UKM kita ya yang seperti itu ya, bisnis online
yang penting online, yang penting bukan langsung tatap muka, ya. Yang penting online. Ya. Padahal online pun ada etikanya, online pun juga ada apakah bisa diukur, apakah bisa efektif atau tidak. Ya. Ini yang sering terjadi saat ini, ya. Jika Anda masih beranggapan bahwa bisnis online itu hanya sekedar online shop, Anda hanya bermain di online, ya, di bisnis online atau online store, ya, Anda bermain di toko-toko online, ya, yang biasanya sering banyak komen-komen di Instagram dan sebagainya, ya, terutama di WA, ya, maka Anda telah salah, ya, Bapak Ibu telah salah menilai tentang bisnis online, ya. Online sih iya, tapi ada etikanya, gitu. Nah, kalau Bapak Ibu asal serampangan, pas lagi dialog, misalnya di WA, pas lagi dialog, tiba-tiba muncul tawaran barang, ya. Bapak Ibu coba rasakan sendiri, ya. Kira-kira gondok enggak ketika Bapak Ibu sedang dialog dengan teman-temannya yang lain, tiba-tiba muncul tawaran barang yang tidak disukai, muncul tamu tidak diundang yang tidak disukai untuk menawarkan barang, ya. Bukan malah tertarik, ya, tapi malah jengkel. Dan ketika sudah seperti itu, kondisi Bapak Ibu semakin berat, ya. Jadi bisnis online itu tidak hanya sekedar online, ada caranya, ada etikanya, Bapak Ibu. Ya, tidak hanya sekedar online. Jadi tolong ini diperhatikan karena banyak ya yang sering saya temui di grup-grup seperti itu, tiba-tiba muncul, enggak, ya, ada etikanya. Ya. Yang kedua, kalau Anda mau berbisnis dengan cara yang baik, bukan itu anak pelatihannya, ya, maka Renata. lakukanlah bisnis online dengan akan menimbulkan orang jengkel, jangan kan ya. Jadi bisnis online bukan hanya sekedar online, Bapak Ibu, ada etikanya, ada aturannya. Pelatihannya nanti Ibu Ya, bisa kasih oke, tahu dilanjut. namanya, jadi yang saya terima di pelatihan nanti ya orang-orang yang ada di list aja. Tapi nggak Lanjut apa-apa. yang berikutnya. Linknya. Ya, terkait beriklan itu ada etika dan ada caranya, Bapak Ibu. Jadi tidak serampangan seperti tadi, nanti pas saya orang minta ngobrol tiba-tiba muncul penawaran. Ya. Pasti orang akan jengkel. Coba itu dirasakan Bapak Ibu seperti apa. Ya. Iklan akan diterima dengan baik, ya. Penawaran akan diterima dengan baik ketika si calon penerima, ya, orang yang Bapak Ibu kalau di tawarkan itu dalam kondisi yang enak dan tidak merasa terganggu. Itu baru penawaran Bapak Ibu akan direspon. Ya, yang sering terjadi di grup-grup, tiba-tiba muncul, ya. Saya coba Bapak Ibu rasakan, kira-kira efektif itu enggak? Ya, apa enggak, ya? Kalau saya melihat itu enggak efektif. itu termasuk ketika sudah memunculkan termasuk kita. kesan tidak enak, Soalnya ya, maksimal terhadap si join penerima, itu 100 orang. itu sudah Termasuk admin-admin enggak efektif, justru malah akan menimbulkan itu pelatihannya sesuatu Pak yang Nas ya Bu ya? kontraproduktif dengan apa yang Bapak Ibu Soalnya lakukan. Pak Nas Ya. itu biasanya dia sendiri itu bawa admin. Jadi itu marilah 3. membangun Jadi bisnis Pak Nas online bisa yang orang sendiri. berkepanjangan, ya, dan punya reputasi Jadi mungkin kalau profesional, gitu masih masuk. Ya, profesional. Jadi jangan terus semua ruang dipenuhi dengan postingan Bapak Ibu. Di handle sana berarti linknya nggak mereka. ada ombak, nggak ada angin, tiba-tiba muncul, ya. Dan itu menjadi orang bukan linknya sana, malah adminnya sana simpati, juga, ya, Bu. tapi bahkan akan merasa terganggu dengan kondisi seperti itu. Iya. Bapak Ibu, lanjut, ya. Ini peringatan. Iya, nggak apa-apa kalau hati-hati nggak buka. bisnis yang menjanjikan keuntungan yang besar, cepat dan mudah. Ya. Kadang-kadang banyak saya melihat, saya tidak sebut, banyak yang menjanjikan bahwa Bapak Ibu akan
dijanjikan bahwa bisnis Bapak Ibu akan cepat, omsetnya besar hanya dengan modal ini ya, tanpa kemampuan Bapak Ibu, tanpa kemampuan bisnis Bapak Ibu, ya itu tidak akan pernah terjadi. Ya. Ini sering terjadi di bisnis online ya, yang menjanjikan keuntungan yang besar bahkan dengan cepat dan sangat mudah. Ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah lama merasakan terjun di dalam bisnis online. Ya, apakah akan secepat seperti itu kondisinya, seperti yang dijanjikan para pemain-pemain yang sudah lebih dulu? Ya. Jadi tolong hati-hati, dilanjut Mbak slide-nya. Jadi tolong lebih berhati-hati terhadap kondisi seperti itu. Ya, bisnis online itu tidak semudah dengan yang dibayangkan kita selama ini, yang dijanjikan kawan-kawan pendahulu seperti ini. Ya, anehnya juga dia menganggap bahwa dia sudah berhasil di dalam bisnis itu, tapi ternyata kondisinya ya gitu-gitu aja, gitu ya. Itu bisa menjadi referensi. Ya, kalau saya ngelihat dulu siapa yang ngomong, kalau yang ngomong yang benar bagus dan sudah terbukti, oke lah, saya tiru. Kalau yang ngomong begini begitu ternyata kondisinya masih seperti biasa-biasa aja ya. Saya juga enggak terlalu ribut, enggak terlalu respect ya dengan apa yang mereka ceritakan ya. Tapi awetan nasi kuning sih daripada ini. Jadi hati-hati dengan bisnis yang menjanjikan keuntungan besar, cepat dan mudah. Ya. Bisnis yang tidak butuh proses. Ya, semua bisnis itu butuh proses, termasuk di bisnis online, ya, Bapak Ibu. Yang berikutnya, hati-hati dengan modalnya kecil. Biasanya iming-imingnya seperti ini, Bapak Ibu. Dengan modal kecil, ya, terus dengan modal kecil, terus bisa dilakukan kapan saja, ya, fleksibel, ya, pasti sukses dengan waktu yang tepat, bisa jalan-jalan bahkan ke luar negeri, ya, tapi dapat duitnya juga nggak jelas dari mananya, ya, kapan dapatnya, di mana besarnya, ya. Ini kadang-kadang yang sering beredar ketika kita pelatihan-pelatihan bisnis online, ya. Jadi kita sudah mulai mencoba, ya, mencoba kritis, ya, dengan berbagai propaganda yang ada di kawan-kawan online ini, ya. Berbisnis online lah dengan benar, ya, karena memang banyak, ya, bisnis online yang sukses. Tirulah dari yang sukses, ya, jangan tiru dari yang belum apa-apa sudah propaganda macam-macam, ya. Dan ini banyak sekali di bisnis online. Hati-hati mengikuti pelatihan seperti ini, apalagi yang berbayar, ya, karena Bapak Ibu tidak akan mendapatkan manfaat apa-apa, ya, dari itu. Lanjut. Yang berikutnya, tapi nggak ada yang namanya kesuksesan, ya, dan keberhasilan berbisnis itu secara cepat. Ya, jadi bisnis tetap akan butuh proses. Ya, bisnis akan butuh waktu, ya, untuk membangun bisnis itu. Bisa 3 tahun, 4 tahun, Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang tiba-tiba menjanjikan itu, ya coba aja, ditanyakan aja, ya, caranya seperti apa, ya. Karena bagaimanapun kita juga harus menguasai, memahami bisnis-bisnis yang akan kita coba. Yang berikutnya, mempersiapkan bisnis online, Bapak Ibu, ya. Seperti yang saya ceritakan kemarin, saya di warung Roma Serpang itu dua-duanya, ya. Jadi tidak salah satu. Jadi offline jalan, online jalan, ya. Online tetap kalau Bapak Ibu, yang paling prioritas saya di GoFood sama di Gojek, ya, karena itu yang nyata, ya, suatu kondisi nyata bagaimana bisnis online terutama di makanan, ya.
karena itu sudah terbukti dengan sudah terbukti sekali ya, dan omsetnya juga cukup besar meskipun tidak menyamai konsep di offline ya, tapi ada kawan-kawan yang justru besar di online-nya ya, itu sah-sah saja dan saya yakin itu benar ya, karena memang tidak ada strategi itu yang berlaku untuk selamanya ya, kadang-kadang strategi ini diterapkan, besoknya strategi ini, dan semakin banyak kita menguasai strategi ya, akan semakin baik terhadap perkembangan bisnis kita ke depan ya. Bapak Ibu, di dalam mempersiapkan bisnis online, pada intinya bisnis online itu sama saja ya, seperti bisnis offline ya. Jadi jangan dibilang bahwa bisnis online itu lebih enak, lebih mudah ya, sama prosesnya. Kalau Bapak Ibu nggak berproses ya silakan aja, bisa dilihat ya. Jadi pada intinya bisnis online itu sama dengan bisnis offline, cuman bedanya kalau bisnis online itu jauh lebih fleksibel ya, karena pembelinya juga lebih luas ya, kita nggak perlu nangkring tiap hari di toko tempat jualan ya. Bisnis online lebih memberikan kebebasan waktu dibanding bisnis offline ya. Tapi kebanyakan terus kita santai, tiduran ya, sama saja kita nggak akan pernah berhasil dengan seperti itu. Jadi tetap tekuni bisnis online itu, ikuti aturan-aturannya, ikhtiar itu harus tetap ya, sekalipun katanya bisnis online lebih ringan ya. Memang lebih bebas, Bapak Ibu tidak harus ke kantor, Bapak Ibu tidak harus ke perusahaan, ke kantor ya. Tapi Bapak Ibu di rumah pun kalau lebih banyak santai ya juga tidak akan menghasilkan apa-apa ya. Jadi itu Bapak Ibu mempersiapkan bisnis online itu tidak beda jauh dengan offline ya, butuh rencana, butuh rencana yang bagus ya, yang luas ya. Saya sarankan ketika Bapak Ibu online juga tetap menggunakan bisnis model Canvas sebagai toolnya ya, karena itu akan membuat kita semakin mudah ya, dengan banyak variasi yang kemungkinan akan terjadi ya. Jadi persiapkan bisnis online Anda dengan baik ya, dengan baik, karena tadi ya, bahwa bisnis online pun juga sama, tidak ada beda jauh dengan bisnis offline ya. Lanjut ya, Bapak Ibu mempersiapkan bisnis online ya jauh lebih fleksibel ya. Fleksibel artinya lebih memberikan keleluasan kepada kita ya. Yang kedua, pangsa pasar sangat luas ya, sepanjang Bapak Ibu internetnya menjangkau ya, disitulah pasar kita. Itu plastiknya saya dipangan. Tapi sekali lagi, iya itu kan rolling ya, meskipun jauh fleksibel, jangan diartikan bahwa tugas Bapak Ibu sebagai pengusaha itu lebih ringan ya. Sama saja, cuman dunianya beda ya. Harus kerja keras Bapak Ibu ya. Tanpa ada kerja keras Bapak Ibu nggak akan, sekalipun di online itu nggak akan berhasil ya. Pangsa pasar luas, lalu strateginya seperti apa ya? Semakin luas pasar berarti semakin luas strateginya, semakin banyak strateginya ya. Butuh strategi yang lebih banyak karena pasarnya lebih luas. Bukan terus Bapak Ibu semakin banyak pasarnya malah strateginya cuma itu aja ya. Biar online-nya yang akan menjual sendiri ya. Itu iya nih saya merasa itu kurang tepat Bapak Ibu ya. Online-nya yang menjual sendiri tanpa dipaksa, tanpa dikondisikan, pembeli online pun juga tidak akan tertarik. Jadi dibutuhkan pendekatan yang sangat intens ya. Itu yang sering terjadi ya. Profit datang kapanpun, dimanapun kita berada. Ini
yang sering membuat kita kadang-kadang merasa bahwa ini menjebak. Ya. Hanya dengan santai kita sudah dapat profit, ya, profit datang sendiri, ya, dimanapun kita berada. Ya. Ini hati-hati Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, biaya minim dan efisien. Itu aku gak Oke. mangan. Promosi dengan tepat sasaran. Ya. Itu makanya kenapa saya mengkombinasikan offline dengan online. Saya lebih melihat untuk merubah jadi offline ke online itu tidak perlu banyak biaya, Bapak Ibu. Tidak perlu banyak fasilitas. Ya kenapa kita tidak main dua-duanya, ya. Beda kalau fasilitasnya mahal, ininya mahal, itunya mahal. Ya berarti saya harus keluar biaya lagi selain yang offline, ya. Ini enggak Bapak Ibu. Ya, kita hanya bikin websitenya, kita hanya bikin bayar internetnya, butuh wifi, itu aja. Ya, ketika Bapak Ibu offline-nya sudah lengkap, ya, ketika offline-nya sudah lengkap, ya, promosi juga akan dengan tepat sasaran. Ya, Bapak Ibu yang usaha makanan di GoFood pun itu kita juga harus bermain dengan strategi-strategi. Jangan mengandalkan bahwa begitu sudah masuk GoFood, GrabFood, kita sudah diam aja, kita sudah enak, kita santai, nggak bisa begitu. Jadi kita tetap akan bermain, berperang dengan yang lainnya, ya. Di situ. Ya. Lanjut. Ya, ini yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu bahwa yang pertama ketika kita menyiapkan bisnis online, ya, yang pertama adalah mindset kita. Ya, kalau Bapak Ibu masih beranggapan seperti di awal tadi, ya enak bisa sambil tidur, bisa sambil, ya sudahlah, biar online-nya yang bekerja, ya maka Bapak Ibu sudah salah, ya mindset Bapak Ibu sudah salah di dalam menilai bisnis online. Ya, pada dasarnya bisnis online itu tidak ada beda jauh dengan offline, ya dengan yang Bapak Ibu kelola di apa namanya, di resto atau di toko, ya. Itu secara prinsip tidak ada bedanya, ya hanya usahanya yang satu lewat offline, yang satunya online, ya bahkan kalau dua-duanya juga digabungkan akan sangat Dia pakai apa ya? menjadi kolaborasi yang sangat bagus, ya. Proses kerjasama itu harus berusaha apa namanya, proses kerjanya sama ketika kita Makanya gak langsung dimuluk. Dia kudune. Aku males rusuh. Enggak ada tisu. harus berusaha membuat bisnis yang berlimpah. Ketika kita merasa itu tergantung pada kerja kita, Bapak Ibu. Sama ketika jualan kita di offline, ya kita banyak melakukan strategi-strategi layanan. Di online pun juga sama. Jadi jangan dipikir bahwa kita di online tidak kerja, Bapak Ibu. Sama, ya sama. Artinya apa? Ketika datang customer lalu Bapak Ibu perlakukan tidak baik, ya di online pun juga akan kecewa, ya akan kecewa. Dan semakin banyak orang yang kecewa, mereka semakin banyak orang yang meninggalkan bisnis kita, ya sama Bapak Ibu. Jangan pernah berpikir bahwa bisnis online itu lebih gampang, ya bisnis online sama, kita harus memberi layanan yang terbaik, ya. Kalau di dunia offline itu nggak ada namanya kekayaan secara cepat, ya. Begitu juga di dunia online, Bapak Ibu. Nggak ada yang tumbuh besar begitu cepat, nggak ada yang langsung menghasilkan keuntungan begitu cepat. Ya, semua butuh proses. Semua butuh proses. Jadi jangan pernah berpikir ini beberapa kawan-kawan kita, coba kita lihat yang sudah cukup lama bermain di online, ya. Ya gitu-gitu aja, ya. Ya karena beberapa prinsip di dalam bisnis online itu tidak kita patuhi, ya. Dipikir bisnis online itu santai, jualan sendiri, mereka nggak seperti itu juga. Kalem. Ya.
ketika mereka buka websitenya Ibu, buka bisnis online-nya Ibu, mereka butuh tanya, mereka butuh ini, dan ketika itu Ibu tidak langsung bisa jawab, tidak langsung bisa ngasih respon, ya sama saja. Ya. Jadi sama tidak saja punya kue Bapak pahit. Ibu, online maupun offline, cuma bedanya ya tadi. Ya, jadi kalau di dunia offline nggak ada yang namanya besar secara mendadak. Ya, begitupun juga di dunia online, semua butuh Ini ada yang jual toko. proses. Ya, oke dilanjut. Kalau mindset itu tulisan Kak Nini. Ya, bagaimana mempersiapkan bisnis online? Ide, Itu juga MIND. mindsetnya harus nggak beda jauh Bapak Ibu dengan bisnis offline ya. Ya, Bapak Ibu mulai dari mindset yang salah ya. Kalau Bapak Ibu mindsetnya ikut-ikutan seperti yang lain ya, Bapak Ibu pasti tidak akan melakukan sesuatu yang baru. Ya, padahal di bisnis apapun ya, online maupun offline itu selalu dibutuhkan terobosan-terobosan baru, ini udah pesen dari strategi-strategi kemarin-kemarin. baru yang mungkin berbeda, Punyanya anak-anak. bahkan berlawanan dengan apa yang sudah ada. Ya, Itu apa buat yang acara sudah tanggal ada. 28 ya. Dan kebanyakan UKM meniru, 28 menit dulu. ya, tidak berani membuat terobosan yang baru. Nah, Ya, jadi yang pertama judulnya mulailah itu. dengan mindset yang salah, judulnya kemana? yang Dari tidak tanggal seperti 28. orang kebanyakan. Hah? Ya, karena ketika kita judulnya berbeda orang dengan tanggal orang itu. kebanyakan, maka strategi Iya, kita tanggal dianggap 5 wis salah. mari, terus Ya, padahal sebetulnya justru Ditarik strategi ambek kita Dharma itu lebih Wanitanya hebat dari bekerja. strateginya mereka. Ya, jadi jangan tanggal takut 28 menit. berbeda dengan yang sudah ada. Mereka minta Karena kalau pelatihan dengan judul kita masih itu di mengekor tanggal yang sudah ada, 28. kita tidak akan bisa lebih dari mereka yang sudah ada. Iya. Bapak Ibu. Yang berikutnya, untuk membangun bisnis Diminta, yang yuk, sukses biasa itu judulnya dibutuhkan dia slogan. modal. Ya, antara lain pengorbanan yang tidak sedikit ya, terutama Tadi dari situ kamu nggak ada. kita ya, terutama unsur Dikasih nasi sama siapa? pengusahanya, ya, mental pengusahanya. Jadi sebetulnya bilang pengorbanan itu dikasih nasi yang sama sangat siapa? besar itu bukan pada modalnya, Bapak Ibu, tapi pada pengusahanya. Ya, karena ketika pengusahanya itu bagus, ketika pengusahanya itu sudah berpikiran maju, modal itu nomor sekian. Modal itu akan datang dengan sendirinya. Ya. Beda dengan ketika Bapak Ibu modalnya besar tapi tidak punya konsep. Modal itu akan datang pelan-pelan ya, dengan sendirinya. Jadi jangan berpikir bahwa Berarti situ 10.000-an. modal itu segala-galanya. Ya. Kuasai bisnis Anda, apapun itu bisnisnya, secara sadar ya. Lihat sampah masyarakat. Strateginya seperti apa, baru Anda melangkah. Ya. Sebelum itu saya sarankan jangan melangkah dulu, ya, belajar dulu. Ya, kecuali Anda memang mau menanggung resiko rugi, jalan dulu. Silakan. Iya, apa ngetakno ikune? Sambil jalan, sambil belajar. Ya, ini yang sering terjadi. Tapi saya yakin itu pun juga bukan jelek. Ya, karena apa? Semakin kita banyak meskipun usaha kita kurang bagus ya, atau bahkan bangkrut ya, tapi kita punya banyak pengalaman yang didapat dari situ. Ya, jadi nggak ada yang namanya sukses itu dalam semalam, Bapak Ibu. Ya. Yang berikutnya, tekun dan konsisten. Ya, jadi salah satu kuncinya butuh banyak waktu dan tenaga yang bakal kita fokuskan ya kepada bisnis kita. Ya, terkait dengan proses online ini, Bapak Ibu. Ya. Mungkin di sesi berikutnya kita akan mencoba bagaimana menghitung sebuah produktivitas ya, baik bisnis online maupun offline. Ya, karena itu sebetulnya yang penting. Maunya saya bahas hari ini ya, tapi karena waktunya juga terbatas ya. Karena kemarin saya janjikan ke salah satu peserta kita akan bahas
itu ya, bagaimana menghitung produktivitas Iki sayuran juga. ya, sehingga bisnis kita akan selalu produktif ya sepanjang kita jalankan ya. Tapi karena waktunya kita terkait dengan sesuai judulnya ya, bahwa mempersiapkan bisnis online itu saat ini sudah keharusan bagi kita ya, karena pasar kita tidak hanya di alam nyata, tapi pasar kita juga ada di bisnis online. Ya, terkait dengan banyak strategi-strategi yang dibuat, itu sah-sah saja. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu, kalau kemarin saya sedikit membahas sedikit tidak ada waktu ya kemarin untuk membahas beberapa model bisnis kanvas ya. Kayak krayon sih, kudu. Dari beberapa orang dari beberapa bisnis besar yang terdampak ya. Ada beberapa yang saya lihat ya kemarin, C-Time ya, sebuah bisnis minuman, dia biasanya mengandalkan di mall-mall besar ya. Dengan kondisi ini dia memperbanyak mobil-mobil ya. Dia lebih banyak tidak diam di mall, dia lebih banyak mendekati ke pelanggan ya. Tapi modelnya sama, dia tidak menyiapkan cangkruan ya, dia tidak menyiapkan tempat cangkruan. Jadi modelnya dibeli begitu dapat barangnya langsung pergi ya. Itu juga strategi Bapak Ibu, dan itu sah-sah saja ya, strateginya seperti itu. Juga ada beberapa strategi ayam ya, pecel lele ya, hanya dengan offline atau mereka datang sendiri ya. Ada beberapa yang tadi seperti cerita ya, yang pertama ada beberapa strategi yang mereka lakukan ya, beda dengan KFC ya. KFC Pizza, mereka meninggalkan markasnya ya. Ketika pandemi mereka meninggalkan markasnya, mereka jalan datangi pelanggan, dekati pelanggan, tampil di jalan-jalan, bahkan McDonald pun juga melakukan seperti itu dengan membuat toko-toko kecil di pinggir jalan, dan mereka tidak menyiapkan tempat makan di situ, jadi dibawa pulang. Ya, ini strategi-strategi perubahan-perubahan yang biasa sering dilakukan oleh mereka yang mau berinovasi. Ya. Inovasi tidak harus di masa yang normal, tapi inovasi juga harus di masa yang kondisi apapun bisa dilakukan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, satu hal bahwa di dalam pandemi ini ya, jangan dipikir bahwa tidak ada peluang ya. Banyak justru beberapa bisnis, beberapa usaha UKM yang justru melejit ya, omsetnya justru pas saat pandemi seperti ini ya. Jadi jangan dianggap bahwa kondisi ini semua usaha mati ya. Banyak yang bisa berjalan, bisa menikmati, bisa tertawa ya di masa-masa seperti ini ya. Dan kita pun juga harus bisa segera tertawa ya, harus bisa segera tertawa. Kalau akhirnya saya melihat banyak UKM kita yang menunggu sampai ini baik ya. Sampai kapan? Saya juga tidak tahu, mereka juga tidak tahu. Tapi sampai saat ini banyak UKM kita yang tidak ngapa-ngapain, ya, tidak ngapa-ngapain. Harusnya apapun yang bisa dilakukan, apapun yang bisa mendapatkan keuntungan saat ini harus dilakukan. Dan sejatinya pengusaha itu seperti itu, Bapak Ibu. Jadi bisa beralih, bisa berubah kapan saja. Ya, sesuai dengan kondisi. Ya, bukan begitu sudah sudah berubah terus tidak bisa ngapa-ngapain. Ya.
Korek. Oke, saya kira itu Bapak Ibu sesi hari ini ya. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat yang besar ya bagi Bapak Ibu. Ya, saya pun juga di bisnis saya sebelumnya bagaimana menjual resto ya menjadi usaha masker ya, menjadi bikin usaha masker dengan karyawan yang sama. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang tidak mengikuti sebelumnya. Singkatannya bikin Itu memang harus dilakukan. sangat enak. Bapak Ibu. Karena kalau tidak, ya kita akan semakin susah ya kondisinya. Saya kira itu mudah-mudahan ini bermanfaat Bapak Ibu ya. Sementara saya kembalikan ke operator dulu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan, mudah-mudahan saya juga bisa bantu Operatornya mangan ini. untuk jawab, untuk memberi solusi ya. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Ruli. Terima kasih Pak Ruli atas materinya yang telah diberikan. Untuk para peserta mungkin ada yang mau bertanya, silakan sesi tanya jawab sudah dibuka. Silakan sesi tanya jawab sudah dibuka. Terima kasih. Kayak kamu tuh ya suara. Monggo silakan. Ternyata ini nggak ada pertanyaan di sesi ini. Di mana? Lebih banyak ke absen ya. Ada ya, Pak. silakan. Mau tanya ini Pak. Ya, Pak Maris. Kamu loh. Pak. Mau tanya ini. Tadi kan dijelaskan iklan yang. Halo. Iya. Tadi dijelaskan Iya Pak, silakan. Benar. Itu ada etika dan tata caranya. Mohon dijelaskan dengan detail kira-kira etika dan tata caranya yang baik menurut apa nih iku nih Pak Ruli itu apa? Iya, sampai Soalnya kan kalau hanya sekilas gitu kan kami nggak tahu apa yang kira-kira benar, apa yang salah dari itu. Contoh ada grup misalnya grup tentang online misalnya tentang apa itu bisnis online yang dikeluarkan oleh salah satu organisasi tertentu Pak, atau institusi tertentu. Kira-kira boleh nggak dari institusi lain saya nebeng di grup WA-nya itu? Nah, ini kan juga merupakan etikanya yang ada tuh. Bahkan saya lihat ada salah satu etika dari grup WA tempat salah satu anak itu berada itu ada salah satu contoh etikanya yang ada itu disebutkan misalnya peserta tidak boleh mengupload kegiatan-kegiatan lain selain dari tujuan dari WA ini misalnya. Atau yang kedua misalnya kalau mengupload harus setujuan dari admin gitu. Nah ini contoh-contoh dari etika itu apakah termasuk bentuk etika atau kayak yang apa Pak? Perlu dijelaskan dengan detailnya Pak. Iya. Gitu Pak Ruli menurut saya. Iya. Terima kasih. Kalau sampai di WA itu muncul aturan ya, motor ya ono. Berarti apa namanya? Dia gak gelem. Operator dari WA itu mungkin sudah banyak yang terima pengaduan, Mbak. Ya, jadi akhirnya dibuat setiap yang dimuat harus diseleksi di operator dulu. Ya, mungkin karena banyak pengalaman sebelumnya, ya, banyak anggota yang tidak mengikuti aturan atau semaunya atau seenaknya, ya, sehingga muncul aturan seperti itu. Ya, jadi silakan di WA pun, ya saya juga sering di WA sering bikin itu, ya tapi jangan tetap pakai etika, Pak, karena di WA pun juga memang sarana untuk komunikasi, ya. Kalau memang di situ boleh beriklan, silahkan. Tapi enak ya. Tapi jangan terus seenaknya, ya. Pas orang lagi ngobrol, tiba-tiba dipotong dengan iklan itu.
Ya, ini kan membuat orang jadi Iki api apa orang jengkel tolong? ya, atau Wis. mungkin iklannya lebih Tapi kayak bukan nantinya tertata, ayam. Pak. Sapi Jangan kayak. setiap waktu muncul ya, muncul tapi nggak ada korelasinya ya dengan itu. Jadi muncul sekali-sekali tapi banyak tanggapan. Daripada muncul sering tapi nggak pernah ditanggapi ya, nggak pernah ditanggapi. Ini juga kita juga harus bisa menilai ya di situ. Kalau di Facebook mungkin lebih bebas kita ya, lebih bebas. Kan di WA ini paling sulit diatur ya. Kalau di Facebook silakan, orang nggak mungkin melihat Facebook itu ya terserah ya. Kita punya hak-hak. Jadi yang penting saya posting ya. Itu pun juga harus kita batasi. Sangit. Ya di Facebook dengan etika yang baik ya, mungkin Atau dia pakai berapa jam sekali ya, jangan sesuatu yang berfungsi terus, itu malah membuat orang besoknya nggak baca lagi karena ya itu aja paling gitu ya. Jadi nggak respon, padahal yang seharusnya dia respon terhadap produknya, dia juga bisa jadi juga negatif persepsinya ya. Ini yang sering terjadi di WA, tapi kalau kita punya blog ya, punya sendiri mungkin akan lebih tertata. Ini yang dimaksud seperti itu tadi, Pak. Jadi jangan sampai iklan atau pengumuman yang kita lakukan membuat orang jengkel. Ya, nggak usah jauh-jauh. Misalnya Bapak yang nerima iklan seperti itu, Bapak lagi ngobrol di WA, tiba-tiba muncul postingan tentang iklan. Kira-kira Bapak Ibu apa baca? Ya, apa baca itu? Ya. Atau baca dengan senang ya, maksud saya. Justru malah menimbulkan antipati. Iya, cepat-cepat. Ya, jadi antipati malah jadi. Jadi silakan posting, silakan, saya juga melakukan itu di Facebook, tapi secara rutin, Pak. Secara rutin, jangan terus setiap waktu orang jadi juga nggak ngefek ya, nggak ngefek juga. Jadi rutin sehingga orang kemunculan kita itu tidak terlalu sering ya, tertata dengan baik. Apalagi kalau kita punya tempat sendiri yang mungkin akan dicari orang untuk itu menanyakan itu. Jadi prinsipnya jangan terlalu sering dan jangan terlalu mengabaikan etika. Itu yang saya maksud, Pak Mulu. Nggih, Pak. Nah kalau itu Pak Mulu ya, bisa dirasa sebetulnya kalau Bapak senang dengan iklannya orang, itu berarti bisa ditiru, Pak. Tapi kalau Bapak jangan ditiru, Bapak ambil sebaliknya. Ya. Ambil sebaliknya, karena pasti ketika Bapak melakukan itu terhadap orang lain, pasti orang lain juga perasaannya sama. Ya. Saya kira itu, jadi iklan harusnya menyentuh, ya, bukan membuat orang jengkel. Jadi hati-hati dengan yang seperti itu. Termasuk misalnya Bapak Ibu, iklannya itu tiap 5 menit iklan itu terus. Ya, kira-kira orang yang tadinya suka itu jadi balik tidak suka juga. Dan saya melihat banyak UKM kita itu, asal ini aja. Lumayan. Pas orang lagi ngomong enak langsung muncul iklan itu. Enggak kok mentah. Saya khawatir ya, itu mendapatkan persepsi yang negatif, ya, tanggapan yang negatif terhadap kita. Ya. Sehingga justru jangan beli, Bapak Ibu. Orang membeli produk itu karena senang dan bahagia. Ya. Tapi ketika Bapak Ibu, sebagus apapun Bapak Ibu produknya, tanpa si calon pembeli itu dibuat senang, dibuat bahagia, apalagi jengkel ya, menjengkelkan, jangan berharap Bapak Ibu produknya akan laku. Ya, orang akan membeli ke tempat lain yang mungkin sama, ya, meskipun jauh, dia akan rela mengorbankan biaya jauh daripada beli ke Bapak Ibu. Karena apa? Tadi ya sudah ada rasa negatif terhadap kita. Makanya jadi UKM itu hati-hati, Pak. Ya hati-hati, mungkin Pak Mulu ini baru mau mulai, hati-hati jadi UKM. Ya, makanya saya kalau di resto saya benar-benar melayani.
segitunya agar orang lain itu senang. Bahkan dengan sudah begitu itu masih banyak yang komplain ya. Dan itu ya pengusaha. Jadi bagaimana mereka bisa membuat senang semuanya. Saya kira itu Pak Muluk ya. Jadi tolong beriklan juga ada etikanya. Ketika kita sudah tidak enak, berarti orang lain juga tidak enak. Ya. Bisa merasakan sendiri loh. Mesu-mesu. Iya. Kalau Bisa misalnya diterima Pak Muluk ya. Dia promonya tuh ada pakai tambahan lagi Pak. enak Cuk, ini Misalnya apa itu di Facebook itu di beranda kita kemudian dimasuki oleh orang lain iklan, tapi kemudian membawa nama kita. dia lo kalau gimana, urus Pak? halal lo nggak bisa. Susah. Menurut Pak Ruli, Nek, tagline-nya jadi kayak dia gitu. itu beriklan tapi membawa bersama dengan Pak Ruli, bersama dengan saya dan sebagainya. Itu apakah termasuk etika yang nggak benar Pak ya? Karuan. Kalau memang di berandanya dia Pak ya. Iya loh, di berandanya dia tapi dia mengatakan bahwa bersama dengan Pak Ruli, ada lagi dengan saya dan sebagainya. Gitu. Akhirnya di tempat saya kan muncul juga itu Pak. Seksi ini berat nah. Itu termasuk etika yang itu. baik apa enggak dalam Facebook Pak? Masihin Sepanjang sertifikasi halal. memang orangnya benar ya, memang orang yang kita anukan itu tahu ya. Saya kira itu bagus Pak. Ya, itu bagus karena Pak semua akan menyebar. Itu. Ya, daripada Bapak posting sekian satu itu akan menyebar ke dengan 3 orang ini, apalagi biasanya orang-orang itu pinter Pak, yang dicari paling banyak anggotanya. Ya, kembali lagi sepanjang itu etika, pasti saya akan support. Ya. Nah kalau dia kan sebetulnya menampilkan itu kan agar kita support Pak, agar kita support kan gitu. Karena kita punya banyak anggota, Tapi ketika dia sudah tidak profesional ya, nggak ngomong dulu, nggak ini dulu, tiba-tiba muncul. Ya, nah ini kita nge-like pun juga enggan kan. Nah ketika yang punya rumah saja tidak nge-like ya, Bapak bisa bayangkan, yang ditempati aja enggak melakukan apa-apa, enggak respon apa-apa. Bagaimana yang lain? Kalau saya seperti itu, saya kadang kalau masih wajar, ya saya juga korban perasaan. Pelatihan dino itu kok dia buku mangan. Saya support. Ya. Perasaan kan. Walaupun tidak izin, ya, tapi hati-hati Bapak Ibu, ketika mereka sensitif, ya bisa jadi apa yang Bapak Ibu lakukan itu dianggap sesuatu yang tidak pantas ya, maka bisa juga dihapus, bisa juga di ini ya. Dan ini butuh komunikasi sebetulnya Pak. Ya. Di sisi yang lain bagus ketika yang menerima itu menerima respon, yang terima itu responnya bagus. Bagus. Nah biasanya mereka kan ngomong dulu, mungkin tahu WA kita WA dulu, oh silakan Pak, itu langsung saya support. Atau memang sudah kita saling terbiasa gitu lah, sudah kerjasama mungkin itu nggak masalah, karena kita kenal orangnya. Ya. Tapi ketika sudah tidak kenal orangnya, tiba-tiba posting di tempat kita, ini maksudnya apa? Kita juga nggak ngerti. Ya, nah, itu pasti akan yang punya tempat aja nggak akan ngerespon. Gitu. Ya, jadi tergantung situasi saja. Ya. Saya pun juga sering ya. Nanti siang Mbak Nyun. Ketika saya, ternyata apa yang saya sampaikan, pelatihannya orang-orangnya lebih banyak di kelompoknya teman saya misalnya. Saya pasti minta izin, saya mesti tolong jangan di share. Mereka share. Nah kemarin juga ada beberapa kawan-kawan ya, karena di tempat saya itu cukup banyak anggotanya. Kawan-kawan minta di share Pak. Jadi saya nge-share memang ya produk-produknya mereka, tentang restonya mereka. Saya share memang. Saya ngajak ke pembaca saya agar mereka agar mereka kalau beli ini ke sini. Nah, gitu. Nah itu bagus, kerjasama yang bagus. Ikut itu 15 menit. Tapi tadi mereka, Pak Ruli tolong di share dong di anunya. Gitu. Kita share. Jadi ada komunikasi lebih dulu. Kalau enggak ya itu dihapus Pak. Itu ya. Dihapus ya. Facebook bagus Pak, tapi ya tadi ya tetap etika harus kita pakai. Melo. Ya. Saya kira itu semangat ya. Mudah-mudahan
bermanfaat. Berarti Pak ya. Berarti Ada yang lain? Berarti kalau ada Atau masih ada Pak Muluk? Maaf Pak, belum dulu Pak. Berarti kalau ada pihak lain, Iya. kalau ada pihak lain yang nge-share di beranda kita dalam rangka bisnis online harus sepengetahuan kita Pak ya. Atau minimal komunikasi dulu Pak. Iya. Betul. Oke, Pak, makasih. Coba bayangkan kalau tiba-tiba di berandanya Pak Muluk, jadi tiba-tiba ada orang yang share tapi nggak ngomong, kita nggak kenal, nggak ini. Bahkan di WA kadang-kadang seperti itu nggak saya baca Pak. Walaupun kayak apa yang nggak saya baca. Kecuali dia etika ya. Pak Ruli, selamat pagi, assalamualaikum. Ini kebetulan saya punya produk ini, itu pasti saya baca. Tapi kalau tiba-tiba muncul, nggak ketahui orangnya, itu kan pasti akan membuat kita jengkel. Jangankan untuk beli produk. Ya baca aja susah, baca aja kita mungkin enggan ya. Enggan untuk baca. Saya kira itu Pak Muluk. Jadi jangan sampai orang tersinggung, ya, apalagi di WA. Ya. Saya kira itu. Eman duit. Mbak leboni akeh larang. Ada yang lain? Apa? Apa? Pak Taufik? Halo Pak Taufik? Ya Pak. Ada masalah? Halo, assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Ini Bapak Ibu. Iya. Oh iya. Apa? UKM di Pasuruan, ya. Mantan Pak Taufik ya. Matiin ya. Siap. Oke. Ini Pak ya. Kemarin itu kita mau menerobos ke istilahnya strategi pemasaran, tapi terkendala dengan produktivitas kita Pak. Soalnya apa? Ternyata di area Jember itu banyak outlet-outlet yang mau untuk di pasar istilahnya menerima produk-produk kami. Ternyata kemampuan kami tidak sepengetahuan kami dulu Bu. Tadi kelemahan kami di produktif, makanya kalau ada pelatihan semacam ini, kemarin sempat ada share-sharean atau kita sudah daftar akun di UMKM Dinas Koperasi Provinsi, itu banyak sekali. Cuma posisinya kita yang saat ini kita emang di produktivitas. Selain itu bahan baku kita ini terkendala Pak. Soalnya banyak UMKM produknya ini kan kasur atau perlengkapan tidur ya Pak. Nah dari pabrik yang memproduksi kain dari Tangerang atau Bandung atau yang lainnya itu sama-sama terkendala di bahan baku. Makanya kita sementara kita ngirim semampu kita lah. Takutnya nanti ending-endingnya Pak, dari pasar tersebut kita malah merosot gitu, misalnya pencitraan nama baik desa atau kecamatan ini akan tergoyah dengan pihak-pihak yang istilahnya robot gitu Pak. Jadi gimana Pak kira-kira untuk segi produktivitasnya kita tingkatkan itu Pak? Mohon untuk mungkin solusi atau pengertian. Ya Pak Ruli. Ya Pak, saya tahu betul ya sentra kasur di sana ya. Sentra kasur. Sentra kasur di Sukorejo itu jatuh karena ada laku ya non alami ya. Ya benar pakai kapon disikon ya. Dulunya diekspor, kasur yang dulunya diekspor ke luar negeri sekarang sudah tidak laku lagi karena luar negeri bisa produksi tandingannya ya. Iya Itu sehingga banyak di Sukorejo itu belum tikar akhirnya
manen kapuknya juga males karena kapuk juga tidak laku. Iya, Nah sekarang yang malah kesulitan lagi UKM-UKM di sana Pak ya. iya benar. Karena kapuk sudah nggak ada, Iya benar. kapuk sudah ada nilainya. Iya Nah, di benar. situ. Iya. Ya kalau saya kenapa nggak beralih ke imitasinya aja Pak? Yang lain. Ya ke imitasinya yang cuma ekspor karena di Indonesia belum ada yang bisa produksi itu. Iya, bahan benar. imitsinya aja. Kenapa? Ketika mengandalkan kapuk saat ini, banyak pohon-pohon kapuk itu yang tidak terurus, Pak. Iya, Ya, karena benar. sudah tidak ada nilainya. Gitu. Iya. Ya, kalau saran saya menggunakan bahan yang lain, ya, selain kapuk. Kalau tidak, ya mau tidak mau, kita harus melakukan apa? Ya, sama seperti kawan-kawan yang mungkin ada beberapa di tempat saya itu Pak, minta bikin kasur, akhirnya saya suruh bikin masker. Ya, jadi keluarga saya, jadi bikin masker. Siap. Itu salah satunya. Ketika kasur sudah tidak bisa dipertahankan. Saya kira itu Pak Taufik ya. Oke, siap. Memang berat Pak masalahnya. Iya benar. Ini Masalahnya cukup besar ya. Iya benar Mas Pak. Ya. Apa ya? Ya, jadi kapuk sendiri sekarang sudah tidak ada nilainya, ya. Tidak ada nilainya, orang sudah males manen, karena harganya murah. Ya, padahal di lokal banyak kasur yang pengusaha kasur yang butuh. Ya, tapi karena dulu keenakan ekspor kapuk ke luar negeri, ya. Tanpa kita sadari bahwa luar negeri sudah ada efeknya, efeknya ke UKM juga. Iya, oke. Saya kira itu ya. Oke, makasih Pak. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Merdeka Pak. Yang lain Bapak Ibu. Merdeka sama-sama. Ya, jadi Bapak Ibu di dalam kondisi ini pengusaha yang baik itu bukan pengusaha yang hanya di satu bisnis. Saya ulangi lagi ya, pengusaha yang baik saat ini adalah pengusaha yang bisa merubah dirinya sesuai dengan situasi saat ini. Ya, di masa COVID ini banyak peluang. Cuman karena kita belum terbiasa, ya hanya pengusaha pebisnis yang mampu merubah dirinya itulah yang bisa bertahan. Ya, dan saya pun akan berupaya ke situ, ya, untuk menjadi pengusaha yang seperti tadi, bukan pengusaha yang hanya bergantung pada satu bisnis. Ya, yang penting apapun kita lakukan bisa mendatangkan uang. Ya, dan saya mengajak beberapa kawan-kawan yang bisnisnya sudah tidak bisa diharapkan, tapi basicnya jahit, ya, untuk memproduksi masker dan lain sebagainya. Ya, dan sampai saat ini itu berjalan, ya, meskipun pasar masker sudah mulai agak turun, ya, tapi nggak bisa di Indonesia kita ekspor, ya, malah seperti yang saya sampaikan di awal bahwa sebelum pandemi ini ada di Indonesia, ya, saya sudah ekspor masker ke luar negeri, ya, karena Cina, Korea itu lebih dulu kena dampak ketimbang kita, ya. Baru setelah Indonesia kena, baru saya bikin masker yang khusus Indonesia, ya, yang bukan ekspor, Itulah pengusaha Bapak Ibu. Jadi jangan hanya menunggu, jangan hanya bergantung. Ya, tidak ada bisnis yang tidak akan berubah. Kemarin bagus, saat ini berubah. Ya. Iya kalau lama, kalau cepat berubahnya kita akan kelabakan. Ya, sejatinya seorang pengusaha yang bagus itu pengusaha yang seperti bunglon. Ya. Ada apa bisa jadi peluang. Di mana dia ada, di situ dia senang. Ya. Itu. Pengusaha juga seperti itu. Ya, saya kira itu Pak Taufik. Mudah-mudahan badai segera berlalu, ya. Dampingannya mudah-mudahan semakin
Semakin berhasil, semakin bisa mengatasi kondisi-kondisi yang berat saat ini. Ya. Mungkin yang lain masih ada, Bapak Ibu? Itu Silakan. tahun. Bu Kris. Tapi di sini kok cuma Assalamualaikum, Bu 3-3. Kris. Ada yang keluar. Ada yang ngirim tapi keluar gitu loh. Iya, Pak. Screenshot ya, Kak. Iya, kalau Bapak ngirim Iya, itu Bu. Saya ini kan zaman kolonial gitu, Pak. Jadinya apa ya? Sebentar saya kecilkan suara ini. Ya, Pak. Saya ini memang kadang-kadang secara online ini memang hal ini merasa di zona yang aman, jadi nggak terlalu ini, tapi saya sekarang harus belajar. Iya, Ibu memang agak berat ya karena apa namanya, produknya produk yang unik ya. Mungkin pada saat sebelum pandemi luar biasa, Bu ya. Mari kita. Kok tengah di nata aku Jadi takut saat apa ini sih Juga dikongkon. mungkin merasa orang terlena di zona Nggak yang tahu aman ucapan karena ulang kan tahun lebih Bapak. banyak main di offline, Pak. Disuruh Bapak kan. Iya. Terus dikayak aja ini. Iya juga Mas. Iya, sekarang Jadi dipaksakan foto jajan. online seperti apa, Bu? Kondisinya masih tetap tidak ngangkat. Halo Bu Kris. Si juara itu ya. Nggih, Pak, Di putus-putus ini. suaranya. Oh gitu. Iya, Pak. Tapi Di apa? sekarang saya sedang berusaha untuk Iya, iya, ke Bu. arah online, akhirnya bundling, Pak. Jadi kontaknya saya bundling, Pak. Ini wes tak share loh Iya. di BDC anu. Memang harus berubah, Bu. Harus belajar lagi ya. Bahkan kalau terpaksa memang harus Saya bundling. ditinggal, Ibu, ya, ditinggal. Juga aku pas penutupan itu aja. Saya tak kirim dek grup. Mek ngingetin to. Grup latihan rek dhewe kan live ah. Lit. Cepat mana Lit? Ya, saya Anda. Nyane iki. perlu menyesuaikan. Lu bisa kirim Ya. connecting Ibu. terus. Oke, baik. Baik, Aku terima akan kasih Pak Ruli Ya, arahannya, Pak terkait Ruli. hari Aku ngomong ya, hai sobat koperasi ini. enggak. Ya makanya. Enggak mau dibantu. Like if you like, komen linknya kami kirim di grup latihan kok. Coba apa? Tuh. ya Bu, Laur. hari ini, tapi bagaimana bisnis online itu mendukung, mensupport bisnis kita yang tidak online atau yang offline. Itu kenapa Iya, saya harus itu jalan semua. dua-duanya. Ya, jalan dua-duanya, Wingi sak online tulis ya, dulu. offline ya. Kali mana ya? Apalagi kalau saat ini makanan ya, resto kalau tidak pakai online juga akan berat. Ya, bahkan terasa sekali online itu ketika pandemi justru online-nya yang lebih besar. Ya. Ini loh, Sebelumnya DKI, offline-nya yang lebih besar. Erna. Ya, itu Ibu. Kalau melihat dari wajahnya ini, ya kalau melihat dari wajahnya kayak banyak masalah ini, Bapak Ibu. Ada 200 milenial kerja sebagai offline. Saya tanya, ternyata yang Saya kita di Pelombolo. kok bisa Lihat kabur. ini ya, saya nggak ngerti itu legalnya seperti apa, saya cuma coaching. Nah, tapi coaching timnya ya, Teng 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 teng. ownernya. Kebetulan HRD-nya itu klien saya, klien life coach, dia life coaching klien saya. Wes lah. Nah, saya tanya, kamu terus mana? Sampai sing ditulis. Ya Bu Kris, Kok lo sendiri? Sinyal. putus. Ada yang lain Bapak Ibu? Oke, Silakan. Ya, terkait online ya. Yang penting begini Bapak Ibu, mau offline, mau online atau mau gabungan, itu merupakan strategi Ibu, strategi Bapak Ibu yang sudah pakai perhitungan ya. Semuanya baik.
asal sudah pakai hitung-hitungan. Ya, jangan Ibu offline karena niru temen, offline karena ikut teman-teman juga ya, tapi tidak secara kalkulasi Bapak Ibu menentukan strategi itu. Ya, saran saya jangan ya. Jadi apapun strateginya itu bagus, disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Ya, ada konsultasi yang ke saya yang kemarin menjadi saya angkat kasusnya Bapak Ibu. Ya, dia hanya punya modal 350.000. Saya mau bisnis apa, Pak Ruli? Itu pertanyaannya yang ketika ketemu saya. Ya, saya bilang kalau Ibu maunya bikin apa? Saya bikin makanan 350.000. Ya, akhirnya cari-cari pada saat itu dia belum kebayang geprek Bapak Ibu. Ya, akhirnya dengan 350.000 dia beli ayam geprek. Apa dia produknya basicnya ke geprek. Waktu itu geprek belum ayam geprek belum se-booming saat ini. Ya. Belum ada yang online waktu itu. Ya, belum ada yang produksi. Ya, akhirnya dia bikin geprek. Makanya di namanya itu karena namanya Bu Oni, ya Bu Oni, makanya Oni geprek, tinggal di Pandaan di Kebonwaris. Ya. Kalau Bapak Ibu ke rumahnya, nggak ada nama-nama, papan nama, nggak ada apa-apa Bu, nggak ada kegiatan apa-apa. Ya, itu memang terpaksa sekali waktu itu, karena saking modal sangat terbatas. Tapi dia di GoFood, di Grab, dia sudah mulai dikenal. Ya, yang pertama karena dia belum ada geprek waktu itu, dia sudah bikin geprek. Jadi ketika orang mungkin dengar geprek di tempat lain, begitu dengan gepreknya Bu Oni ini, dia langsung pesan. Nah dari pesan berikutnya Bu Oni itu besar. Ya, namanya besar. Meskipun bisnisnya juga akan tambah besar karena semakin dikenal. Tapi tempatnya dia di dapur. Ya, nggak ada nama, papan nama, nggak ada semuanya lah. Gitu. Jadi dia kelihatan yang tahu tempatnya dia kalau produksi makan itu hanya Gojek sama GoFood. Gitu. Karena pemodalnya terbatas. Ya, lalu mensiasatinya dengan buka tutup di aplikasinya. Jadi jam 10 dia sudah kasih pengumuman Bapak Ibu, jam 10 dia kasih dia kasih buka, nanti buka jam 10. Nah pada saat jalan setengah jam dia sudah kasih pengumuman tutup jam 12. Itu. Akhirnya kan orang berbondong-bondong beli. Terus jam 12 produknya habis. Ya, dia beli daging ayamnya, masak sendiri, ini sendiri, baru setelah matang diumumkan lagi buka. Ya, jam 2 buka lagi. Terus seperti itu, tutup buka. Dan alhamdulillah besar, sekarang sudah terkenal, mungkin Bapak Ibu kalau di Pandaan. Dan Bu Oni ini sudah mulai ada papan nama. Ya, jadi sudah mulai mendekat, sudah mulai normal ya. Dulu papan nama nantinya berat ya, karena apa? Daripada bikin papan nama, mending dibuat daging ayamnya aja. Sekarang sudah mulai dan saran saya dia tetap yang bagus itu sekarang offline dan online. Itu yang bagus. Nah, proses offline-nya dia akan proses ngumpulin modal dulu, ya sewa tempat, beli mungkin perabotnya. Karena bagaimanapun ketika dia sudah punya nama pasti dicari. Ya, jadi bolehlah kalau Bapak Ibu strateginya ngonline dulu enggak apa-apa. Cari nama dulu. Ya, begitu di online bagus, bikin yang offline-nya. Ya, itu akan lebih cepat ya karena pasti akan dicari. Ya, karena di online-nya sudah cukup dikenal. Ya, itu sekedar cerita saja. Ini ada Muhammad Zain. Siapa Muhammad Zain ini? Apa teman saya yang di Jawa Tengah ya? Zain Malik. Pak Muhammad Zain. Rasa iki sapa ya? Wis ana kan ya? Baik, mungkin yang lain Bapak Ibu, kalau masih ada yang
perlu kita bahas di luar ini juga nggak apa-apa ya. Di luar Di luar sampai ini di juga caps nggak gitu. apa-apa ya, karena Dek like sejawara sampai banyak yang baru. Capture. Kalau yang sudah runtut dari awal, mungkin sebetulnya sudah mau lulus ya. Kemarin sebetulnya sudah lulus. Ya, ada beberapa materi, 8 materi saya itu sebetulnya runtut Bapak Ibu. Kalau ikut dari awal sama saja, sama kayak sekolah bisnis ya. Sama kayak sekolah bisnis, karena materinya materi sekolahan saya. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau enggak, kita akhiri. Saya tawarkan Pak Maris dulu, Pak Mulu dulu, apa masih ada ini masalah dengan tambahnya? Saya kira cukup Pak. Terima kasih atas Cukup ya. Tambahnya materinya. sudah panen Pak Mulu. Sudah mengikuti selama 8 kali materi Pak.